Apakah ada bohir yang mendanai ya gerakan RRT? Saya ingin katakan teman-teman, mungkin juga benar bahwa ada tekanan dan kita akan lihat ke depan bagaimana ya tekanan di sana sini itu membuat posisi Rismon itu ya tetap berdaya kuat, apalagi janjinya kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran akan ada buku antitesa terhadap Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Apakah benar itu akan terwujud? Kita akan lihat bersama ke depan. Namun teman-teman, ada bagian penting dari klarifikasi seorang Michael Sinaga yang akhirnya itu membuka fakta baru bahwa Michael Sinaga tanpa sadar ia membenarkan adanya bohir yang berada di balik perjuangan Roy Rismon dan Tifa pada awalnya. Paling tidak ada yang mendanai ya publikasi buku Gibran Endgame atau Jokowi White Paper. Dan dikatakan tadi, perjuangan dengan dana itu atau adanya yang menyumbangkan dana, penyumbang dana, ya bohir kita sebut, kepada Rismon mungkin sia-sia, ya karena Rismon kemudian memuntahkan kembali tesis-tesisnya dalam buku-bukukunya. Tetapi perjuangan yang dilanjutkan oleh Michael Sinaga dan Roy Suryo dan Tifa dan kuasa hukumnya yang sekarang menyebut nama mereka itu adalah Troya, ya Tifa, Roy dan advokat. Saya ingin katakan teman-teman, ini justru membenarkan apa yang selama ini kita sudah duga dan kita selalu munculkan dalam pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan publik. Apakah ada bohir yang mendanai ya gerakan RRT? Ternyata Michael Sinaga membenarkannya. Ini teman-teman tidak main-main dan ini membuat kita semakin yakin bahwa memang ya seperti yang Pak Jokowi sempat katakan beberapa waktu yang lalu dan menjadi pernyataan yang sangat kontroversial, sebab Pak Jokowi terakhir wawancara dengan Friska Clarissa dari Kompas TV ya, kalau saya tidak salah, ketika presenter bertanya apakah Pak Jokowi masih yakin dengan pernyataannya sebelumnya tentang adanya orang besar punya agenda besar untuk mendowngrade Pak Jokowi, Anda dengar, simak baik-baik. Dan itu masih ada jejak digitalnya. Pak Jokowi katakan tidak berubah. Dan ia yakin bahwa memang ada ya politik besar yang agendanya adalah agenda besar untuk menghancurkan, merendahkan, menghancurkan reputasi politik Pak Jokowi. Dan ini juga bergeser pada Mas Wapres Gibran. Jadi teman-teman, ya inilah yang kemudian membuat kita akhirnya paham bahwa ternyata apa yang menjadi intuisi politik Pak Jokowi sebagai orang yang 5 kali memenangkan kontestasi pemilu itu tidak main-main. Ia membuktikan bahwa ya dalam intuisinya paling tidak bahwa ada memang agenda politik besar dari orang besar yang ingin mendowngrade Pak Joko Widodo dan keluarganya termasuk Mas Wapres Gibran.